Sebenarnya aku deg-degan tahu. Nungguin hasil tes DNA dari Singapura besok. Kenapa harus deg-degan sayang? Apapun hasilnya, itu nggak akan merubah satu hal kan? Bahwa kamu sama Ibu Nawang itu tetap ibu dan anak. Nggak akan ada yang bisa merubah itu. Udah ya, jangan terlalu kepikiran. Ntar asam lambung kamu kambuh tuh. Bisa kembali ke kehidupan mewahku. Enak ya kalau sananya uangnya banyak ya kayak gini. Mau beli apa aja tinggal. Aduh. Kalau ada uang tuh semua beres, Lim. Luka dan sakit hati saya di masa lalu yang membuat saya bertekad sampai ada di sini saat ini. Terus rencana Bu Lisa apa nih? Kan semua orang udah tahu bahwa Bu Lisa dan saya itu udah is dead. Terus kalau tiba-tiba muncul, aduh Bu, bisa ketangkep polisi Bu kita Bu. Gini Bu, aku ada ide bagus nih Bu. Gimana kalau Bu Lisa pura-pura gentayangan Bu, nakutin Bu Nawang? Emang saya bodoh apa? Ide kamu tuh loh, nggak banget, Lim. Kan mereka tahu is dead Bu. Saya cuma kasih usul ke Ibu. Udah tenang aja. Selama ada uang, saya bisa atur semuanya. Selamat malam, Bu Lisa. Oke. Botak, nurut apa sih? Duduk saya. Mimi, hei, dengerin Pipi. Bukannya Pipi ngelarang Mimi untuk nyetir sendiri, tapi kan Mimi belum lancar sama sekali. Pakai supir dulu ya sayang ya. Pi, jujur Mimi trauma banget pakai supir. Mimi tuh nggak mau kejadian Salim sampai terulang lagi. Tapi Mi, hei. Pi, Mimi kan udah bisa nyetir sendiri. Pipi boleh dong bawa mobil. Iya, Mimi tahu. Mimi parkirnya masih berantakan ya. Ya Mimi kan tinggal diajarin lagi sama Jojo. Jojo kan bisa ngajarin, Pi. Ya kan, Jo? Siap, Bu Sumi. Siap. Beres pokoknya. Ya kan, Pi? Ya. Pipi ngedukung kan. Mimi tuh cuma mandiri maunya, Pi. Jadi nggak perlu ngerepotin orang lain. Pipi ngasih dong Mimi bawa mobil sendiri. Iya. Makasih ya, Pi. Iya. Pak Bos, Bu Bos Mimi itu cuma pengen dimengerti, Pak Bos. Bener kan, Bu? Jangan nimbrung kamu kayak Sutet. Oh iya, tadi Mimi udah ketemu orang WO. Dan mereka itu nawarin beberapa paket juga konsep tunangan buat Putri sama Pangeran. Bagus-bagus deh, Pi. Dan Mimi nggak sabar banget untuk ngasih tahu ke Putri sama Pangeran. Mereka pasti suka. Ya udah, Mimi ke kamar dulu ya.
Lega rasanya melihat Mimi kembali ceria dan semangat seperti dulu. Sepertinya Mimi juga udah nggak khawatir soal hasil tes DNA dia di Singapura. Karena Putri udah meyakinkan Mimi. Kalau mereka ibu dan anak. Kata pangeran hasil tes DNA itu akan keluar besok. Mudah-mudahan hasilnya sesuai harapan. Kamu harus janji sama aku soal satu hal. Janji... Janji kayak gimana sayang? Ya janji, kalau kamu nggak akan perlakuin aku kayak tadi di kantor. Maksud kamu perlakuin kayak tadi? Ya nyuapin aku lah di kantor. Dan diliatin sama semua karyawan yang lain. Ya emangnya kenapa sayang? Mereka semua gak ada yang komplain. Malah mereka pikir itu romantis. Ya tetap aja, aku kan sebenarnya malu. Kan aku bukan anak TK juga. Siapa juga sih yang bilang kamu anak TK? Malah lucu tahu. So sweet. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa kalau misalnya kita udah suami istri, ya beda cerita. Tapi kan kalau sekarang aku nggak enak. Oh, maksudnya ada yang buru-buru pingin nikah. Nggak sabar banget nih mau nikah. Emangnya kamu nggak Nggak apa? pengen buru-buru nikah? Ya mau lah. Kalau bisa sekarang kita nikah sekarang sayang. Cuman sayangnya kayaknya malam-malam gini nggak ada di penghulu. Udah pada tidur. Dadah aja deh. Sebenarnya aku deg-degan tahu. Nungguin hasil tes DNA dari Singapura besok. Kenapa harus deg-degan sayang? Apapun hasilnya, itu nggak akan merubah satu hal kan? Bahwa kamu sama Ibu Nawang itu tetap ibu dan anak. Nggak akan ada yang bisa merubah itu. Udah ya, jangan terlalu kepikiran. Ntar asam lambung kamu kambuh tuh. Saya harus pastiin kamu nggak ngerasain stres dan tertekan, Put. Karena saya nggak mau sampai terjadi hal yang buruk sama kesehatan kamu. Pangeran. Bener-bener deh, lebay banget ngadepin penyakit asam lambung gue. Sayang, kamu mikirin apa sih? Dari tadi kok diem aja? Kamu kepikiran soal apa? Soal omongannya Om Rimen yang bilang kalau ibu nekat nyetir sendiri. Enggak kok, bukan soal itu. Lagian aku juga udah tahu ibu kayak gimana. Kalau ibu udah pengen sesuatu, susah banget buat dilarang. Terus kamu kepikiran soal apa? Soal kerjaan. Kalau kerjaan kan semuanya udah beres. Materi presentasi tadi juga udah selesai. Zoom meetingnya juga lancar. Semuanya udah selesai. Terakhir juga kamu nemenin saya kan ketemu sama klien dari Korea. Itu juga lancar. Atau jangan-jangan kamu mikirin soal tunangan kita ya? Kamu kepikiran mau berapa tamu undangan yang kamu undang? 500 orang? 1000? Aduh udah deh, kamu jangan aneh-aneh kayak gitu. Saya serius. Kalau restoran atau hotel kan nggak mungkin muat. Tapi kalau stadion bola, 100.000 orang pasti bisa muat sayang. Mereka bebas mau ngapain aja. Mau lompat-lompat, mau guling-guling. Terserah mereka deh. Gitu dong sayang. Saya seneng deh kalau ngeliat kamu senyum. Gue juga nggak tahu kenapa perasaan gue dari tadi nggak enak banget. Padahal semuanya baik-baik aja. Mungkin gue harus coba santai biar bisa rileks dan gak mikir yang macam-macam lagi. Oke, kalau gitu kalian semua udah ngerti kan? Udah, Bu. Ngerti, Bu. Kami permisi ya, Bu. Oke, makasih ya, Bu. Saya mau bicara sama kamu. Kalau menurut saya kayaknya kita nggak ada yang perlu dibicarain lagi deh. Ikut saya. Apaan sih? Nggak. Saya nggak mau ikut. Pak Rizky bisa nggak sih nggak narik-narik kayak gini? Lepasin nggak? Lepasin! Wah, ini bosnya nekat banget ini. Ntar kalau misalkan Tristan datang, beneran kusut nih. Apanya yang kusut, Din?
Kok lu kaget? Eh, Mel mana? aduh, mesti bilang apa nih gue? Mel pasti sekarang masih ngobrol sama Rizky nih. Apa perlu gue tahan Tristan dulu kali di sini ya? Sampai Mel balik ke sini lagi. Biar Tristan sama Rizky nggak ribut. Gue nggak nyangka aja, Tan. Kok lu punya akses masuk ke divisi barunya Mel sih? Oh iya, tadi gue izin langsung sama Om Remon kalau gue pengen nemuin Mel. Nih sekalian, gue habis beliin bunga kesukaan dia. Oh my god, bagus banget bunganya. Lu tuh punya florist langganan ya? Kasih tau ke gue dong. Cantik banget nih bunganya. Gawat banget nih Boski, lama banget sih ngomongnya. Harus berapa lama lagi gue ngulur waktu? Aduh, kenapa sih lo harus narik-narik gue kayak gini? Sorry saya sebenarnya. Pak Rizky, kita kan udah beda divisi. Menurut saya nggak ada lagi yang perlu dibahas. Miss Mel, saya cuma pengen kamu jadi sekretaris saya lagi. Kita jadi satu tim kayak sebelumnya. Nggak bisa Pak Rizky. Pak Rizky tahu kan alasan kenapa saya mengundurkan diri jadi sekretaris Pak Rizky? Jujur Pak Rizky, saya nggak mau urusan pribadi saya dicampur adukin sama urusan kerjaan yang nggak masuk di akal. Pak Rizky tahu kan saya punya pacar dan saya nggak mau berantem sama pacar saya cuma gara-gara kerjaan. Saya yakin kamu pindah bukan karena diri kamu sendiri. Tapi karena ada orang lain yang manipulatif supaya kamu pindah dari divisi saya. Pak Rizky nggak usah sok tahu deh. Percuma lah kita ngomongin masalah ini. Saya cuma minta satu, Pak Rizky jangan ganggu saya. Yaudah, gue ke Mel dulu ya. Pak Rizky bisa nggak sih lepasin? Gue kayak denger suara Mel. Oh, Mel di ruangan ini ya? Nah, kan ketahuan deh. Gue udah gak bisa ngeles lagi. Dinda. Dia di sini kan? Sebenarnya gue juga gak tahu pasti sih, Tan. Soalnya tadi gue emang mau nemuin Mel, tapi Melnya gak ada. Miss Mel, tunggu. Pak Rizky bisa nggak sih lepasin? Miss Mel, kasih saya kesempatan. Enough! Cukup ya? Mel lagi sama Rizky di dalam. Bukannya Mel udah pindah divisi ya? Dan Mel itu bukan sekretaris Rizky lagi kan? Iya, harusnya sih gitu, Tan. Gimana nih? Gue gak ngerti lagi deh. Makeover sudah selesai dan hasilnya sempurna. Sekarang ibu benar-benar terlihat seperti orang lain. Saya yakin gak bakal ada yang kenalin ibu. Saya puas sekali dengan hasilnya. Terima kasih. Perubahannya drastis banget, Bu. Saya aja sampai nggak ngenalin muka saya, Bu. Saya kalau pulang kampung, Bu, saya bisa pingsan nih. Ngeliat kok anaknya beda banget ya sekarang ya, Bu. Ya bagus dong. Itu artinya penyamaran kamu berhasil. Masih ada lagi yang bisa dibantu, Bu Lisa? Sudah cukup, nanti pembayaran via transfer. Terima kasih, Bu.